Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, kita bisa lanjutkan kembali atas taufik dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kajian kita seputar kitab Thalathatul Ushul dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan kemarin kita membahas tentang berbagai macam bentuk ibadah seperti al-inabah, doa dan lain-lain. Dan kali ini ada perincian lanjutan tentang dalil bagi masing-masing ibadah yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beserta makna dari masing-masing bentuk itu. Antum kemarin sudah dibacakan di tentang wadalil inabah qaul ta'ala, sudah ya? Nah, sudah. Sampai akhir, sampai another. Nah. Sampai another ya, taib. Karena akan perjelas lebih lanjut tentang perbedaan, apa bedanya inabah dengan yang lain-lainnya gitu ya. Pertama dalilnya dulu, al-inabah itu maknanya dulu ya, maknanya adalah kembali. Karena bayunibu ay raja'a yarji'u. Tapi bukan hanya kembali begitu saja, namun kembali disertai dengan berbagai macam ibadah lain yang semuanya adalah ibadah-ibadah hati. Dalil dari innabah ini adalah firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Anibu itu fi'il amr, artinya Allah memerintahkan kita untuk melakukan yang namanya al-inabah itu. Ketika sesuatu itu diperintahkan oleh Allah, berarti Allah menyukainya. Kalau Allah menyukainya, memerintahkannya, berarti dia otomatis masuk dalam pengertian ibadah. Inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan harapan, ketergantungan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga cinta. Inilah yang dimaksud dengan al-inabah. Seseorang tidak akan dikatakan munib, orang yang kembali, kecuali apabila kembalinya itu berarti berlepas dari semua selain Allah dan hanya bergantung kepada Allah. Dia tinggalkan harapan-harapannya kepada selain Allah dan dia hanya berharap kepada Allah. Dia tidak takut kepada selain Allah, dia hanya takut kepada Allah. Kecintaannya kepada selain Allah tidak akan dia kalahkan dengan kecintaannya kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan orang yang melakukan al-inabah. Allah juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mencontohkan wa minhu doa. Sudah kita bahas ya, artinya kita mengajukan permintaan dengan memanggil-manggil nama Allah ya. Jadi sekian banyak namanya itu kita sebutkan ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Wahhab, dan seterusnya, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu namanya doa. Kita mintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doa yang dimaksud di sini adalah doa yang berisi permintaan, dan permintaan itu hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Inilah doa yang tidak boleh sampai salah alamat. Demikian pula kita pernah bahas bahwa doa yang tidak boleh salah alamat adalah ketika atau kalau kita mengetahui doa yang ibadah, maka kita akan tahu lawannya. Demikian juga kalau kita mengetahui doa yang masuk kategori syirik itu doa seperti apa, kita jadi tahu doa yang ibadah itu yang seperti apa. Contoh doa yang masuk kategori syirik supaya kita waspadai adalah minta kepada yang sudah mati, apapun permintaannya. Ini masuk kategori syirik karena orang mati nggak bisa apa-apa. Ketika ada orang mati dimintai sesuatu, berarti dia punya i'tiqad, punya keyakinan orang ini memiliki kemampuan tersebut. Demikian juga doa minta kepada orang yang masih hidup tapi dia tidak mendengar. Secara hukum sebab akibat tidak mungkin dia mendengar permintaan orang yang memanggil-manggilnya ini. Misalnya dia berada di tempat yang jauh, tidak sedang terjalin komunikasi, tapi dipanggil-panggil namanya. Ini juga masuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau meminta kepada yang masih hidup sesuatu yang dia tidak mampu.
memberikannya, ini juga termasuk syirik kepada Allah. Dalilnya bahwa doa itu adalah ibadah adalah ayat di surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan itu nakirah fi siyaqi an-nahi. Jangan kalian panggil-panggil siapapun bersama Allah di masjid-masjid itu. Ya. Artinya siapapun, mau nabi, mau malaikat, enggak boleh. Hanya panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah sifati mereka sebagai orang-orang kafir. Itu di ayat 117 surat Al-Mu'minun. Artinya barang siapa menyeru selain Allah bersama dengan Allah, artinya dia menyeru Allah, dia juga menyeru yang lain, la burhana lahu bihi, padahal dia nggak punya bukti dan memang tidak akan punya bukti bahwa selain Allah itu juga boleh diminta-mintai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Nanti yang akan membalasnya itu Allah. Perhitungan dia di sisi Allah nanti. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Allah mengkafirkan mereka. Mengkafirkan orang-orang yang minta kepada selain Allah dengan kriteria yang sudah saya jelaskan tadi. Nabi juga mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah atau ad-du'a'u huwal ibadah. Itu yang lebih sahih. Dan masih banyak lagi dalil yang lain. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Demikian juga at-tawakkal kepada Allah. At-tawakkul itu termasuk bentuk ibadah. Dan dalilnya wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Perintah wa alaihi, kepada Allah lah, falyatawakkal, hendaklah bertawakal, al mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal itu. Dan at-tawakkul itu artinya al-akhdhu bil asbab ma'a'timadil qalbi 'ala Allah. Mengupayakan sebab-sebab dengan tetap hatinya bergantung kepada Allah saja, bukan kepada sebab. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu tidak berpangku tangan, tapi juga tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan pribadi. Orang yang hanya berpangku tangan dan dia menyandarkan semuanya kepada Allah, itu berarti dia telah melanggar kesempurnaan syariat. Ya. Demikian sebaliknya, orang yang hanya percaya kepada usahanya, tidak menyandarkan kepada Allah, berarti dia telah melanggar kesempurnaan tauhid. Ya. Kemudian di antara ibadah lainnya adalah al-isti'anah, minta tolong. Ya. Dalilnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta tolong. Dan isti'anah yang dimaksud kategori ibadah di sini adalah isti'anah dalam hal-hal yang hanya Allah yang bisa menolong, ya. Adapun ketika selain Allah bisa melakukan itu, kemudian dia dimintai pertolongan tersebut, maka tidak masuk kategori syirik. Demikian juga contoh, ya, contoh atau ya, dalam hadis disebutkan idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah. Di sini ada perintah fasta'in billah. Nabi memerintahkan untuk minta tolong kepada Allah. Berarti ini termasuk kategori ibadah karena diperintahkan melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apakah isti'anah? Isti'anah itu artinya talabul aun, ya minta tolong. Dan isti'anah ada dua macam. Seperti minta dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, minta diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan suatu tugas. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan hal tersebut, ya. Maka meminta hal-hal seperti itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori syirik, ya. Adapun isti'anah seperti minta tolong, minta bantuan secara materi, sumbangan, donasi kepada orang yang memang mampu memberikannya, itu tidak masuk kategori syirik. Demikian juga al-isti'adzah. Isti'adzah ini minta perlindungan. Dalilnya adalah qul a'udzu birabbin nas. Qul itu juga fi'il amr. Kan perintah ini. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah, kepada Rabbnya manusia, penguasanya manusia. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Ini juga dalil lain dari al-isti'adzah. Artinya apa saja yang diperintahkan berarti dia masuk kategori ibadah. Makna dari a'udzu ay altaji'u wa a'tasimu wa ataharrazu. Aku minta naungan, perlindungan, penjagaan, ya, dari orang-orang yang akan membahayakan diriku. Dan yang bisa melindungi sejatinya juga Allah Subhanahu wa taala, ya, yang benar-benar bisa melindungi, apalagi melindungi dari sesuatu yang tidak terlihat, dari musuh-musuh yang gaib, maka jelas hanya Allah. Oleh karena itu minta perlindungan dari syaitan yang gak kelihatan kepada selain Allah adalah syirik. Karena selain Allah tidak bisa melindungi. Bagaimana akan diyakini sesuatu yang tidak terlihat bisa dilindungi oleh orang yang nggak bisa melihat dia, nggak bisa menguasai dia, dan kita tidak bisa memastikan apakah kita ini benar-benar dilindungi ataukah tidak. Oleh karena itu meminta perlindungan dari makhluk-makhluk yang tidak nampak, tidak kasat mata, itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Karena yang menguasai mereka, yang melihat mereka semua hanya Allah, ya. Adapun dukun, paranormal, ya, paranormal pada hakikatnya nggak bisa melihat syaitan. Maka kalau dia menjanjikan perlindungan, dia hanya berbohong. Karena apa yang dia janjikan ini sesuatu yang tidak kasat mata. Dan pada dasarnya manusia tidak bisa melihat jin, tidak bisa juga menguasai jin. Yang menguasai jin, yang melihat jin adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan minta perlindungan ini kaitannya juga dengan ibadah qalbiyah. Ya. Ada kaitannya dengan hati juga. Bukan hanya lisan tapi juga ada kaitannya dengan hati. Demikian juga ibadah bentuk yang lainnya. Di sini al-istighatsah. Ya, istighatsah itu talabul ghauts. Talabul ghauts itu pertolongan dalam kondisi yang genting. Orang sedang tenggelam, dia hampir mati tenggelam, dia minta tolong. Minta tolongnya dia ketika itu namanya istighatsah, karena kondisinya genting. Beda dengan orang yang ingin mengangkat barang, dia tidak dikatakan dia istighatsah dengan orang, dia hanya dikatakan isti'anah, minta tolong biasa. Jadi kalau istighatsah itu ketika kondisinya benar-benar darurat sekali, orang kebakaran, terjebak dalam api, dia minta tolong, itu namanya istighatsah. Nah, ini juga hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang hanya Allah yang dapat melakukannya, seperti terombang-ambing di tengah samudra, ya, kapalnya dihempaskan ke sana kemari oleh ombak. Siapa yang bisa nolong?
Mau teriak-teriak panggil siapa? Di tengah samudera nggak ada yang bisa mendengar panggilan seseorang. Begitu ada selain Allah yang dia panggil-panggil, syirik langsung. Ya. Demikian juga pesawat. Kalau hari ini kita lebih sering mengalaminya ketika di pesawat ada guncangan-guncangan misalnya, itu siapa yang akan bisa menolong? Nggak ada yang bisa menolong. Benar-benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk menyelamatkan manusia. Jadi istighatsah dalam hal-hal seperti ini jelas dia masuk kategori ibadah. Demikian juga ketika pasukan besar menghadapi musuh yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat persenjataannya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi perang Badar, istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian minta tolong dalam kondisi yang genting ini kepada Allah dan Allah memberikan ijabahnya. Allah kirimkan pasukan malaikat. Ya, karena benar-benar nggak ada yang bisa nolong. Nabi saja kalau hanya mengandalkan kekuatan militer, matematis sulit untuk bisa menang. 300 sekian belas lawannya 1000. Senjataannya bukan untuk perang, mereka senjatanya untuk perang. Ya, 1:3. Jelas sulit secara hitungan matematis untuk bisa menang, sehingga yang bisa memberikan kemenangan ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua adalah bentuk ibadah atau sebagian, ya, belum semuanya, masih ada lagi yang lain-lain. Dan kebanyakan di sini adalah ibadah-ibadah qalbiyah, karena memang hati itu pusat kontrolnya. Ketika hatinya ini sudah bergantung dengan selain Allah, ya yang lain tinggal ngikutin saja. Ucapannya, tindak tanduknya, semuanya akan mengikuti, karena rajanya sudah terjerumus dalam perbuatan syirik. Hatinya sudah bergantung kepada selain Allah, ya dia akan sedikit-sedikit menyebut nama selain Allah. Sedikit-sedikit dia akan minta perlindungan kepada selain Allah. Lisannya seperti itu, tingkah lakunya juga seperti itu, pasang sesajen, pakai jimat dan lain-lain. Nah, istighatsah itu bisa ditujukan kepada selain Allah dalam catatannya sama seperti doa, seperti minta tolong, ya, dalam hal-hal yang memang selain Allah bisa menolong. Misal ada orang baru belajar berenang, dia mencoba untuk berenang di kolam yang dalam, kakinya tiba-tiba kram, hampir tenggelam, dia teriak-teriak minta tolong, tolong. Itu secara bahasa namanya istighatsah. Kalau dia melihat ada seorang yang sedang bertugas sebagai pengawas kolam renang dan dia kenal, dipanggil namanya, Pak, tolong saya, maka itu juga tidak masuk kategori syirik, karena yang dimintain tolong mendengar dan dia memang bisa memberikan pertolongan, memang tugasnya seperti itu. Ini tidak masuk kategori syirik. Jadi syaratnya yang dimintain tolong dia masih hidup, ya. Kalau sudah mati mutlak nggak boleh. Yang kedua, dia hadir di situ, artinya mendengar, ya, mendengar panggilan tersebut. Kalau tidak hadir di situ juga mutlak tidak diperbolehkan, ya. Walaupun sebetulnya dia perenang handal, tapi dia nggak ada di situ, nggak boleh dipanggil-panggil namanya. Hanya yang ada di situ saja yang boleh dimintain pertolongannya. Taib. Dan tentunya selain dia itu hadir di situ, dia mampu menolong, tentunya dia harus bisa mendengar permintaan tersebut. Kalau dia seorang yang tuli, ya percuma saja dipanggil-panggil namanya, ya. Nggak boleh juga dimintain tolong. Jadi para ulama ketika membahas tentang masalah istighatsah dengan selain Allah, ya, mereka mempersyaratkan 3 syarat tadi. Pertama, dia masih hidup. Yang kedua, hadir
Dan yang ketiga, mendengar serta mampu memberikan pertolongan, ya, atau 4 syarat berarti ya: hidup, hadir, mampu, dan mendengar. Maka ketika itu boleh istighosah kepada manusia, kepada selain Allah, ya maksudnya manusia. Syekh rahimahullah menyebutkan ibadah yang lain adalah adzabah. Ini mulai pada ibadah fi'liyah, perbuatan, menyembelih dalam rangka taqarrub kepada Allah. Dalilnya adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk la syarika lahu. Ya, nusuk di sini meliputi penyembelihan secara umum, ya, nahar maupun zabah. Kalau nahar itu ditujukan kepada unta dengan menusuk bagian ulunya, ya, ulu atau pangkal lehernya. Kalau zabah itu untuk sapi, untuk kambing, ayam, dan yang semisalnya. Zabah maupun nahar itu adalah ibadah yang dilakukan dengan mengalirkan darah hewan, dan ini tidak mutlak otomatis jadi ibadah kecuali adanya keterkaitan hati, adanya perasaan dalam hati dia ketika menyembelih. Itu yang akan menentukan apakah penyembelihan ini masuk kategori ibadah atau penyembelihan sekedar untuk dimakan dagingnya, atau untuk dijual, ya, atau untuk apa. Kalau dia mengalirkan darah tadi lillahi ta'ala, maka darah hatinya akan bergantung kepada Allah. Seperti ketika seseorang menyembelih hewan kurban, dia sembelih ini, ya, mungkin hewan kurban itu adalah hewan peliharaan dia. Apalagi di masa itu banyak orang yang profesinya adalah peternak. Jadi memang dia sejak kecil kambing ini dipelihara. Udah demikian akrab, ya, seseorang dengan hewan peliharaannya. Datang hari Idul Adha, sudah genap misalnya kambingnya berumur 1 tahun, dan ini kebetulan kambing yang paling bagus, paling gemuk, paling banyak dagingnya, sehat dia. Maka secara syar'i kambing ini yang paling dianjurkan untuk dijadikan udhiyah, ya, kurban. Tentunya ketika dia sembelih kambing yang sudah ada keterkaitan batin dengan penggembalanya ini, dia tidak akan kurbankan harta kesayangan ini kecuali demi yang lebih dia sayangi, demi yang lebih dia cintai, demi yang lebih dia agungkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada itu perasaan seperti itu. Inilah yang menjadikan udhiyah itu berpahala, karena dia adalah bentuk pengorbanan. Kalaulah dia bukan penggembala, bukan peternak, maka dia telah beli kambing ini dengan uangnya, jutaan dia keluarkan uangnya itu. Kalau dia cuma ingin makan daging, dia tidak akan membeli sebanyak itu. Dia tidak akan membeli sampai 2 juta, 3 juta, atau bahkan lebih dari itu, hanya untuk menikmati daging kambing. Karena apa? Karena Allah perintahkan. Karena Allah jadikan ini sebagai ibadah taqarrub pada tanggal itu, maka dia kurbankan kambingnya, dia bagi-bagikan ke orang lain gratis. Ya, inilah adanya perasaan dia mengharap pahala dengan ritual ini, itu yang menjadikan sebagai ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada pengagungan, ada kecintaan terhadap objek yang dia tuju dengan penyembelihan ini, maka itu berarti penyembelihannya masuk kategori ibadah. Apabila ditujukan kepada selain Allah, jatuhlah dia dalam kemusyrikan. Syiriknya syirik akbar, bukan syirik asghar. Ya, Allah juga mengatakan, qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Ya, nusuk ini ditafsirkan ibadahku, lebih khususnya adalah penyembelihan tadi,
wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, la syarika lahu. Demikian juga dalam ayat fasalli li rabbika, salatlah kamu untuk Allah, wanhar ay wanhar li rabbik, demikian juga sembelihlah untuk Allah. Wa bidzalika umirtu, di lanjutan ayat tentang penyembelihan itu, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa bidzalika, bidzalika, dengan ucapan seperti itulah aku diperintahkan untuk ngajak manusia agar mau menauhidkan Allah dalam sholat, baik sholat berupa ibadah khusus maupun sholat berupa doa, kemudian penyembelihan dan ibadah-ibadah hidup dan matinya ini supaya hanya untuk Allah. Wa bidzalika umirtu, aku, kata Rasulullah, diperintahkan untuk mewujudkan ini semua. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama kali berserah diri dalam hal ini. Jadi para ulama menyebutkan bahwa dalam ibadah penyembelihan itu ada berbagai macam bentuk ibadah. Salah satunya az-zullu li rabbil alamin, ketundukan, perasaan rendah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua at-ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah ar-raja, harapan. Dia berharap Allah memberinya yang lebih dari itu, memberinya pahala, memberinya ampunan. Demikian juga tabarruk, ya, mencari berkah, karena dia tidak menyembelih kecuali lillahi ta'ala, sehingga dia mengharapkan mendapat kebaikan dari perbuatan dia ini. Ini semua adalah ibadah-ibadah qalbiyah. Di samping itu ada kaitannya dengan amalan lahiriah juga, tangan yang menggesekkan pisau ke leher, lisan yang membaca, menyebut nama Allah dan bertakbir diiringi dengan doa, yang disunahkan oleh Nabi, Allahumma minka walak, Allahumma taqabbal minni. Ini ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah anggota badan juga. Jadi ini ibadah yang sangat agung sekali, karena berkumpul berbagai macam bentuk ibadah dalam praktek penyembelihan itu. Taib. Wa minas sunnah, adapun dalil dari sunnah Rasulullah adalah hadis Nabi, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Ya Allah, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jelas adanya doa supaya dilaknat oleh Allah menunjukkan haramnya perbuatan itu. Ketika kita mengetahui ini diharamkan, berarti sebaliknya itu diperintahkan. Menyembelih untuk Allah semata itu berarti diperintahkan, berarti itu masuk kategori ibadah. Demikian juga nazar, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. An-nazar itu artinya ijabul mar'i ala nafsihi syai'an lam yajib alaih. Ketika seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya yang sebenarnya awalnya nggak wajib itu. Ya, seseorang mewajibkan dirinya melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak wajib bagi dia, menjadi wajib karena dia mewajibkan untuk dirinya. Itu namanya nazar. Ada nazar yang bersifat mutlak, tidak dibatas, tidak dipersyaratkan apa-apa. Misalnya gini, orang mengatakan nazartu lillah an usolli dhuha 4 rakaat. Aku bernazar untuk Allah untuk sholat duha 4 rakaat. Ya, maka dia wajib sholat duha. Asalnya sholat duha nggak wajib. Begitu dia katakan aku bernazar untuk Allah untuk sholat duha, menjadi wajib untuk dia penuhi. Tanpa ada syarat, kalau saya lulus, kalau saya sukses, nggak. Ada lagi nazar yang muqayyad. Nazarnya itu
kaitkan dengan terwujudnya sesuatu. Kalau dia terwujud, saya baru akan melakukan ini. Kalau enggak, ya enggak. Itu namanya nazar muqayyad. Nazar yang mutlak, nazar yang muqayyad itu makruh hukumnya. Mengucapkan nazarnya itu sendiri makruh. Karena Nabi mengatakan wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Itu hanya keluar dari mulutnya orang bakhil. Dia tidak mau beribadah kecuali ada kompensasi duniawinya. Tapi walaupun mengucapkan nazar yang muqayyad itu makruh, ketika dia sudah terlanjur diucapkan, dia menjadi wajib untuk dipenuhi. Selagi tidak mengandung maksiat ya nazarnya, maka dia menjadi wajib untuk dipenuhi. Makanya Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya, yufuna bin nazr. Ini siyak ayatnya, konteks ayatnya konteks memuji mereka. Mereka memenuhi nazarnya. Baik. Dalilun nazar yufuna bin nazar, ini juga sudah jelas, mereka memenuhi nazarnya, dan ini konteksnya konteks pujian. Ketika Allah memuji suatu perbuatan, berarti Allah mencintai pelakunya, berarti itu masuk kategori ibadah. Nah, nazar itu memiliki dua bagian ya. Yang pertama, lafadz nazarnya itu sendiri, dan yang kedua adalah perealisasiannya, aplikasinya. Dua-duanya ini, mau lafadz nazarnya ataupun perwujudannya, nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Salah satunya ditujukan kepada selain Allah, sudah dianggap jatuh ke dalam perbuatan syirik, apalagi kalau dua-duanya ya. Dan kita sering mendapatkan orang-orang itu masih mengucapkan nazar kepada orang yang sudah mati, yang diklaim sebagai wali, sebagai orang soleh. Mengucapkan nazar di kuburnya, ditujukan kepada yang sudah mati. Ini jelas termasuk syirik akbar ya. Ada beberapa bentuk nazar yang mengandung unsur syirik ya. Seperti ketika seseorang mengatakan, kalau Allah menyembuhkan bapakku yang sakit, kalau Allah menyembuhkan bapakku yang sakit, maka aku bernazar untuk Kiai Fulan yang sudah mati atau yang masih hidup. Mau masih hidup, mau sudah mati sama aja. Maka aku bernazar untuk Kiai Fulan akan aku ziarahi kuburnya. Nah, pertama, nazarnya ini ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meyakini yang menyembuhkan Allah, bukan Kiai Fulan, ini sudah masuk dalam kategori syirik. Karena apa? Dia menunjukkan ibadah ziarah kuburnya ini bukan untuk Allah, tapi untuk kiai. Harusnya seseorang itu ziarah kubur lillahi ta'ala, karena ziarah kubur adalah ibadah. Walaupun yang dikunjungi, yang diziarahi adalah kuburannya makhluk, tapi dia tidak boleh menunjukkan ibadah ini untuk manusia. Ibadahnya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Itu beberapa bentuk ibadah beserta dalil-dalilnya yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan berikutnya adalah tentang al-aslu ats-tsani. Tapi sebelum kita beranjak ke al-asl ats-tsani, barangkali ada pertanyaan yang masuk. Udah ada belum? Nah, ada pertanyaan Ustaz.
Baik, kita bacakan satu pertanyaan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya mengenai istighosah. Biasanya anak kecil berantem sama temennya terus nangis sambil teriak ayah atau ibu tolong. Padahal mereka jauh dari ayah ibunya. Apakah hal ini juga terlarang, Ustaz? Ya, kalau anak-anak ya, anak-anak kan belum paham yang begitu-begitu ya. Dia maksudnya sambil dia mendatangi ayahnya dia teriak-teriak kan. Ya, artinya ayahnya jauh juga. Ya, masalahnya dia masih anak-anak juga kan. Ya nggak bisa kita mau vonis ini anak-anak, dia masih rufi al-qalam anis sabi hatta yablugh. Dia belum bisa divonis jatuh ke dalam perbuatan syirik gitu loh, karena dia masih anak-anak. Tapi mungkin perlu diedukasi. Kalau dia sudah mulai bisa diajak ngomong, diedukasi, dijelaskan, ya kalau ayahnya lagi di luar kota buat apa teriak-teriak, ayah juga nggak dengar, bilang gitu aja ya. Atau panggil nama orang yang ada di sekitar situ, mungkin kita beritahu aja seperti itu. Kita nggak bisa katakan dia terjerumus dalam perbuatan syirik, karena salah satu syaratnya menghukumi itu adalah pelakunya sudah balik. Kalau belum balik nggak bisa dihukumin. Nah, karena kita emang kadang terbiasa menyebut nama ibu atau bapak itu saat kita kaget atau saat kita jatuh. Walaupun kita sudah dewasa, Ustaz, itu sampai tua jadi kebiasaan. Kita jatuh misalnya ibu atau bapak. Nah, seperti itu. Tapi maksud hatinya gimana tuh? Ada mengharapkan pertolongan ibunya gitu. Ibunya mungkin sudah meninggal juga. Kebiasaan dari kecil kalau gitu ya. Iya. Sampai dewasa pun terbawa. Iya, artinya harus berusaha untuk dirubah. Itu bisa berpotensi nanti seperti itu, walaupun mungkin dalam hati dia tidak bermaksud untuk minta tolong sama ibunya. Dia tahu ibunya udah meninggal misalnya, tapi secara zahir itu kan perbuatan yang mirip sekali gitu loh. Orang-orang Syiah misalnya, ketika ada apa-apa dia bilang ya Husain, ya Ali, ya Husain, ya Ali. Nah, bedanya apa? Ini manggil ibunya, manggil bapaknya, itu manggil Husain, manggil Ali, dua-duanya nggak bisa nolong, dua-duanya udah meninggal. Walaupun mungkin dalam hatinya beda ini orang ya, mereka memang mengagungkan, meyakini mungkin Husain dan Ali ini punya pengaruh ghaib, bisa menolong walaupun nggak ada orangnya. Yang ini tidak seperti itu, tapi secara zahir kita nggak boleh meniru-niru perbuatan orang-orang yang terjerumus dalam syirik ya, walaupun tidak ada niat ke arah sana. Nah, makanya dalam surat An-Nisa apa ya, atau Al-A'raf itu, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya itu dua ayat yang saling menyambung ya. Ayat yang pertama itu menceritakan tentang Adam dan Hawa alaihimassalam. Ketika dia minta kepada Allah, kalau engkau berikan kepada kami anak yang soleh, kami akan bersyukur kepadamu. Menurut salah satu tafsir, ayat berikutnya masih berkaitan dengan Adam dan mengatakan ketika Allah memberinya anak soleh, dia justru menjadikan tandingan bagi Allah. Maksudnya apa? Ketika itu beberapa kali Hawa ini mesti keguguran. Ketika anaknya dinamai Abdullah, dinamai Abdurrahman, keguguran atau meninggal, nggak lahir sampai selamat. Setan datang, namain aja Abdul Harith, dia akan hidup nanti. Al Harith itu bukan nama Allah. Al Harith itu makhluk. Ya. Ketika dinamain Abdul Harith, benar dia hidup. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah, ja'ala lahu syuraka. Dia menjadikan kedua orang ini menjadikan
sekutu bagi Allah. Harusnya yang nama itu setelah kata-kata abdu itu harus nama Allah, nggak boleh nama yang lain, karena kan penghambaan. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Wahab, Abdul Hayy, Abdul Qayyum, dan seterusnya ya. Al-Harits ini bukan salah satu nama Allah, harusnya nggak dipakai setelah kata-kata abdu, walaupun yang menggunakan ini sama sekali tidak punya keyakinan bahwa anaknya ini adalah hambanya Al-Harits gitu loh. Tapi secara redaksional penggunaan kata-kata Abdul Harits itu ada kemiripan dengan perilaku orang musyrik. Orang musyrik namanya Abdul Uzza, Abdul apalagi orang Syiah misalnya Abdul Husain. Ya. Ini nggak boleh ditiru. Nah, jadi berusaha untuk dirubah. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya bagi para pemirsa. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ada orang yang punya kebiasaan kalau dia ingin naik pangkat itu dia menyembelih ayam, Ustaz. Kemudian mengajak orang untuk berdoa. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apa termasuk sembelihan untuk selain Allah atau terlarang, Ustaz? Pengkhususan ayam yang disembelih kenapa? Alasannya apa kok ayam? Itu pertama ayam lebih murah, berarti pelit dia kalau gitu. Pelit ini orangnya. Kalau semata-mata dia cuman ingin minta doanya orang-orang, nah jamuannya dipotongkan ayam, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia memilih ayam itu karena ada maksud lain, ini nggak bisa digantikan dengan yang lain. Dan ayamnya harus kriterianya ayam hitam misalnya. Nah ini yang hati-hati ini. Berarti ada i'tiqad di balik itu. Kenapa kok harus ayam? Padahal nggak ada hubungannya kenaikan pangkat dengan seekor ayam, nggak ada hubungannya. Kalau dia ingin minta doa, dia minta doa tanpa harus menyembelih. Kenapa harus dengan menyembelih? Jadi bisa masuk ke ranah bid'ah ketika itu diyakini sebagai satu rangkaian ibadah, maka dia bisa masuk ke kategori bid'ah. Bisa juga lebih jauh dari itu mengandung unsur-unsur syirik. Nah, jadi ada beberapa faktornya. Nah, Ustaz. Silakan kepada pemirsa lain yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Silakan menyampaikan pertanyaannya melalui Zoom. Bisa juga chat di Zoom kami dan juga komen di Facebook. Insyaallah bahasan kita masih seputar bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kalau misalnya kita melihat orang yang dia di depan kuburan berdoa di sana, mengusap-usapnya, apakah kita pastikan dia telah berbuat syirik, Ustaz? Paling tidak syirik asghar. Ya, paling tidak itu masuk kategori syirik asghar. Kalau syirik akbarnya kita nggak bisa langsung pastikan karena kita nggak tahu dia menunjukkan permintaan itu kepada siapa. Tapi tabarruk dengan cara ngusap-ngusap kuburan itu termasuk wasilah min wasail syirk, dan wasail syirk itu dihukumi sebagai syirik asghar. Nah, termasuk juga perilaku dia mengkhususkan kuburan sebagai tempat doa. Itu juga tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan itu terlarang. Ya, terlarang. Kalau dia mengkhususkan saya mau doa dan saya sengaja milih kuburan sebagai tempat berdoa, itu berarti termasuk ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masajid. Masajid itu artinya bukan masjid yang ada bangunannya, bukan. Masajid artinya ma'abid, tempat ibadah. Dan doa jelas merupakan ibadah. Sehingga mengkhususkan doa di kuburan berarti menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan itu dilaknat
oleh Rasulullah SAW. Menjelang meninggal Rasulullah SAW itu sempat beberapa kali melaknat, bukan cuma sekali dua kali, beberapa kali melaknat ahlul kitab. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Karena Nabi belum tahu apakah umatnya akan melakukan hal tersebut sepeninggal beliau apakah tidak, maka beliau nggak melaknat umatnya, tapi yang dilaknat adalah umat pendahulunya. Tapi ingat, Nabi sudah mewanti-wanti kita, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian kelak akan mengikuti tingkah laku umat-umat sebelum kalian. Yahudi dan Nasrani yang dimaksud. Makanya Aisyah radhiyallahu anha paham banget yang dimaksud peringatan Nabi ini sebetulnya ditujukan kepada kaum muslimin. Yuhadzir ma sana'u, kata Aisyah. Nabi itu mentahdzir kaum muslimin jangan sampai ngikutin perbuatannya ahli kitab yang gara-gara itu mereka dilaknat oleh Nabi. Nah, cara kita memahami ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ini bagaimana? Jangan difahami kuburannya harus dibangun masjid. Itu salah satu, bukan hanya itu. Makna ittikhadul kubur masajid itu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mau ibadahnya sholat yang pakai rukuk dan sujud atau ibadah lain. Pengkhususan kuburan sebagai tempat ibadah itu terlarang dalam Islam. Terlarang. Ya, mau doa-doa dari mana aja. Kecuali kalau dia mau ziarah kubur, doanya menjelang dia masuk kubur nggak ada masalah, mendoakan yang mati di kuburan nggak ada masalah. Tapi kalau doa untuk kepentingan dirinya, doa untuk kelancaran rezeki, kenapa harus di kuburan? Siapa yang ngajarin itu? Nabi nggak pernah mengajarkan yang begitu-begitu. Ya, jadi hati-hati dengan cara-cara seperti itu, ngusap-ngusap, doa di kuburan. Apalagi kalau diulang-ulang, kena larangan lagi. Menjadikan kuburan sebagai tempat yang bolak-balik dikunjungin. Nabi aja minta kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri 'ida. 'Id itu artinya tempat yang bolak-balik dikunjungi atau waktu yang bolak-balik dirayakan. Itu semua bisa masuk dalam kategori 'id. Ya. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon penjelasan tentang kubur Nabi yang di Masjid Nabawi. Banyak orang yang sholat akhirnya menghadap ke arah kuburan tersebut Ustaz. Ya, pertama mereka tidak sholat menghadap ke arah kuburan. Itu rumahnya Nabi. Kuburannya ada dalam rumah. Jadi bedakan ya dengan langsung menghadap kuburan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada rumah di tengah-tengahnya ada orang yang dikubur, dia dikubur di rumahnya. Nah, kebetulan perluasan masjid itu, dan ini nggak bisa dijadikan dalil juga. Kita harus tahu dalil itu apa. Dalil itu apa yang Allah sebutkan, apa yang Rasulullah sebutkan, atau ijma' kaum muslimin. Ya. Di masa Rasulullah SAW, Nabi dikubur di rumah beliau, di kamarnya Aisyah. Masjidnya sebelah mana? Masjidnya terpisah dengan kamar. Walaupun satu tembok, tapi Nabi tidak dikuburkan di masjid. Kenapa kok kuburan Nabi nggak di tempat terbuka saja? Aisyah radhiyallahu anha tahu. Pertama, memang ada sunnah Allah akan mewafatkan Nabi di tempat yang dia ingin dikuburkan di situ. Ada sunnahnya, ada hadisnya. Yang kedua, adanya kekhawatiran kalau kuburan Nabi itu di tempat yang terbuka akan lebih mudah diakses oleh banyak orang, sehingga potensi pengultusan terhadap kuburan Nabi jauh lebih besar daripada kalau kuburnya di tempat tertutup. Makanya Aisyah mengatakan walaula dzalik la ubriza qabru. Kalau bukan karena adanya kekhawatiran sepeninggal beliau umatnya ini akan mengultuskan kubur beliau, mengeramatkan kubur beliau, niscaya kuburnya akan ditaruh di tempat yang terbuka. Yang ketiga, di masa Khulafa ar-Rasyidun radhiyallahu anhum, yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya mereka juga oleh Nabi, tidak pernah
perluasan Masjid Nabawi itu ke arah rumahnya Rasulullah. Hanya diperluas ke arah lain, atau ke depan, atau ke belakang. Ini rumah nggak pernah diperluas ke arah sana. Ketika masanya Al-Walid bin Abdul Malik, itu pemerintahan dari dinasti Bani Umayyah, dan dia bukan sahabat Nabi, dia memperluas Masjid Nabawi, dan perluasan itu ke arah rumahnya beliau, sehingga rumahnya Rasulullah itu masuk dalam area masjid. Apakah ini dalil? Jawabannya bukan dalil. Wong dia bukan sahabat Nabi. Dia bukan sahabat Nabi. Bagaimana perbuatan seseorang itu bisa dijadikan sebagai dalil? Ya. Yang kedua, para sahabat Nabi SAW tidak dikubur di masjid. Itu adalah rumah, tetap rumahnya Rasulullah. Nggak pernah dipakai untuk sholat area itu. Ya, area yang sekarang kalau kita lihat ada semacam tralisnya itu ya, berwarna kuning keemasan, itu adalah bagian dari rumahnya Rasulullah SAW, bukan dari masjid. Di luarnya itu masjid. Ya. Di belakangnya, sehingga kalau sholat menghadapnya ke rumah, bukan menghadap ke kuburan. Lain dengan kalau kuburnya nampak jelas begitu, itu yang nggak boleh kita sholat menghadap kuburan, itu jelas. Tapi kan ini tertutup oleh tembok, bahkan ada 3 lapis, ya, 3 lapis, sehingga nggak bisa dikatakan sholat menghadap kuburan. Ya. Ibaratnya seperti ini masjid, di belakangnya ada tembok, atau di arah kiblat ada tembok, kemudian ada kuburan di belakang sana. Nggak bisa dikatakan kita menghadap kuburan, kita menghadapnya ke tembok. Ya. Kecuali kalau kuburannya kelihatan, ada pagar masih kelihatan sekali, nah itu bolehlah dikatakan menghadap kepada kuburan. Tapi ketika tidak nampak sama sekali dan sudah tertutup, dan memang dari awal itu bukan bagian dari masjid, maka bagaimana akan dikatakan menghadap ke kuburan? Ya, jadi itu salah dalam mempersepsikan. Nah, Ustaz, barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga bisa difahami. Kita ke penanya berikutnya dari Ani Rahmawati yang menyampaikan bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat Islam di seluruh dunia selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Mohon izin bertanya Ustaz, kalau saat memberi bantuan atau sedekah kepada anak yatim atau saudara, minta didoakan, ini diperbolehkan apa tidak Ustaz? Jazakumullah khair. Boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Cuman yang lebih baik tidak perlu minta seperti itu. Ya. Itu akan lebih sempurna balasannya. Allah memuji orang-orang yang dalam surat Al-Insan itu wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan kana syarruhu mustatira. Allah memuji orang-orang yang rajin memberikan makan kepada orang-orang yang makanan yang mereka sendiri itu senang dengan makanan itu. Makanan favoritnya diberikan kepada siapa? Miskin, orang anak yatim, dan tawanan perang. Ya. Ketika mereka memberikan makanan itu, mereka bilang begini, innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini ngasih makan kalian semata-mata karena menghendaki wajahnya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami nggak mengharapkan balasan apapun dari kalian, hatta terima kasih pun kami nggak mengharapkan itu. Kalian terima kasih, alhamdulillah. Nggak terima kasih, nggak ada masalah. Kalian membalas dengan kiriman makanan, alhamdulillah. Nggak balas, nggak ada masalah. Tujuan kami bukan mengharapkan adanya balasan atau adanya ucapan terima kasih. Termasuk di sini doa. Walaupun boleh seseorang ingin didoakan, doakan saya ya. Boleh-boleh aja, minta doa itu boleh. Minta doa itu boleh. Tapi akan lebih sempurna manakala seseorang tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Pertama, karena doa itu ibadah. Jadi kalau kita yang doa, kita yang dapat pahala. Dan kita melakukan sesuatu yang memang Allah mencintai hal tersebut.
Yang kedua, kalau ini sering dilakukan menjadi kebiasaan, kadang itu akan menimbulkan efek samping, dampak negatif berupa kita jadi malas untuk doa. Saya sudah bagi-bagi sembako ke 100 orang, saya mintain doanya, udah cukup 100 orang, kalaupun hanya 50% ya udah 50 orang yang doakan saya. Akhirnya dia jadi malas untuk berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal salah satu faktor yang mempengaruhi kemustajaban suatu doa itu adalah keikhlasan si pendoa, ketulusan dia. Dan orang itu tidak akan dia lebih tulus kepada orang lain melebihi ketulusan dia kepada dirinya sendiri. Karena yang tahu hajatnya dia adalah dirinya. Orang lain nggak tahu seberapa kepepetnya antum dalam kondisi ini. Yang lebih tahu adalah antum sendiri. Sehingga doa antum itu akan lebih tulus daripada doanya orang lain. Ya orang lain mungkin basa-basi aja, udah dikasih makanan dimintain doa ya sudah sebentar saya doakan. Biasanya kan begitu juga. Kita kalau dimintain doa ya insya Allah saya doa mudah-mudahan rezekinya lancar. Basa-basi doang deh. Ya mungkin ada yang ikhlas, tapi kita lebih paham tentang kepentingan kita, sehingga hendaknya kita nggak usah minta didoakan kepada orang lain, walaupun sekali lagi itu tidak dilarang ya, boleh, tapi yang lebih sempurna adalah kita minta langsung kepada Allah dan kita mengharapkan pahalanya dari Allah 100% di akhirat. Nah, baik, Ustaz, kita ke pertanyaan terakhir di kesempatan siang hari ini, Ustaz, dari pemirsa kita yang menyampaikan bagaimana tata cara istighosah, apakah dilakukan secara berjamaah? Misalnya dalam menghadapi COVID ini kita mohon secara berjamaah Allah Ta'ala agar mengangkat wabah COVID ini seperti kita berdoa ketika meminta hujan, Ustaz. Kalau seperti itu saya tidak pernah menemukan ya pijakan dalilnya. Saya khawatir malah nanti jadi bid'ah, karena umat sudah pernah mengalami hal-hal yang separah ini kira-kira ya, wabah, berbagai macam wabah itu juga dialami oleh kaum muslimin di masa sahabat maupun di masa-masa setelahnya, tapi tidak diadakan acara istighosah seperti itu. Ya, kalau ada yang mengklaim itu pernah terjadi, dia harus bisa membuktikan mana riwayat yang valid, harus valid riwayatnya, jangan pakai riwayat-riwayat dhaif. Riwayat dhaif nggak boleh dijadikan sebagai dalil dalam hal ini. Nah, kalau dikiaskan dengan istisqa gimana? Nah, kiasnya ini tidak sama ya, karena istisqa itu memang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dalilnya. Bahkan mungkin yang lebih mirip adalah perlukah kita melakukan kunut nazilah agar COVID ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, kemudian beliau menjawab, kunut nazilah itu disyariatkan untuk hal-hal yang sifatnya karena perbuatan manusia. Jadi bencana atau musibah yang menimpa kaum muslimin karena tingkah laku musuhnya, bukan karena ya dalam tanda kutip ya yang sifatnya tidak disengaja oleh manusia, bencana alam ya, wabah penyakit, yang bukan sesuatu yang sengaja dibikin oleh manusia, seperti perang, penghancuran, pembantaian, itu kan sengaja manusia melakukan hal tersebut. Nah, Nabi ketika melakukan kunut nazilah itu kronologinya adalah karena ada 70-an orang dari sahabat beliau, ahli-ahli Al-Quran, yang dibantai oleh 3 kabilah, Ri'al, Dzakwan, dan Usayyah. Akhirnya beliau melakukan kunut nazilah, minta agar Allah membinasakan musuh-musuhnya ini. Sedangkan COVID ini kan bukan sesuatu yang diciptakan oleh musuh untuk menyerang kaum muslimin, tapi ini pandemi, wabah
Demikian juga kalau kaitannya dengan banjir, dengan gempa bumi dan yang semisalnya, tsunami misalnya, ini kan bencana. Nabi tidak melakukan hal itu ketika menghadapi bencana-bencana yang sifatnya di luar kesengajaan manusia, sehingga bisa disimpulkan kunut nazilah itu hanya disyariatkan untuk hal-hal yang sifatnya akibat kejahatan musuh-musuh Islam secara langsung. Jadi istighotsahnya pribadi saja, atau bisa disisipkan dalam doa ketika khutbatul Jum'ah, ya. Ya Allah, angkatlah wabah ini. Ketika khutbah Jum'ah memang kan itu suasananya ada bagian yang itu diisi oleh doa, dan kaum muslimin berkumpul di situ. Sisipkan saja. Tidak perlu mengadakan acara khusus untuk istighotsah begini, nggak usah. Kan kita Jumatan tiap bulan 4 kali sampai 5 kali. Udah khotibnya menyisipkan, ya Allah angkatlah wabah ini, Allahumma irfa'anna corona, atau Allahumma irfa'anna hadzal bala wal waba waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Sudah cukup itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, kita tambahkan 2 pertanyaan, Ustaz. Baik. Bismillah dari Joko yang menanyakan, semoga Allah menjaga antum ya Ustaz. Allahumma amin. Izin bertanya, syirik asghar itu samar sehingga mungkin tidak sempat bertaubat. Bagaimana dengan dosa syirik asghar tersebut di akhirat, Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Afwan, dari syirik asghar apa tadi? Syirik asghar itu kan samar, terkadang kita tidak sempat bertaubat darinya. Di akhirat nanti seperti apa, Ustaz? Iya, sama saja. Allah kan mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ayyushraka bihi itu kalau kita mau ganti padanan kalimatnya sama dengan innallaha la yaghfiru syirkan bihi. An dengan fi'il mudhari' itu bisa diganti menjadi masdar. Innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Syirkan nakirah kan, apapun bentuknya, shaghir atau kabir, asghar atau akbar, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada dosanya, tapi dosanya tidak menjadikan orang ini kekal di neraka. Gitu. Jadi itu termasuk dosa yang tidak terampuni. Kalau dia tidak mendapatkan syafa'atus syafi'in, afwan, syafa'ah syafi'in juga kayaknya nggak bisa juga ya. Jadi tetap ada yang ada dampak buruknya, karena Allah sudah mengatakan innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfir ma duna. Duna itu di bawahnya syirik, bukan selain tapi di bawahnya. Walaupun dia tidak syirik, tapi kalau setara dengan syirik juga nggak akan diampuni, seperti kufur akbar, nifak akbar. Dosanya orang ateis itu setara, itu bukan di bawahnya. Jadi di bawahnya syirik, mau akbar mau asghar, insya Allah masih akan ada kemungkinan dia diampuni. Tapi kalau syirik, ya dia akan terkena ancaman di akhirat, walaupun tidak kekal di neraka. Makanya jangan sampai seseorang itu mati sebelum dia bertaubat dari dosa-dosanya, terutama dosa-dosa yang masuk kategori syirik. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga, kepada kaum muslimin sekalian. Dan pernah mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengusap-usap kertas tersebut. Ana bilang itu salah, tapi Ana tidak memberikan penjelasan yang lengkap. Bagaimana menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, pertama itu bagian dari khurafat ya. Islam itu tidak ngajarin yang begitu-begitu. Islam itu mengajarkan sesuatu yang sesuai lah dengan fitrah, dengan akal sehat manusia, dengan dalil. Ya, kalau memang secara hukum sebab akibat memiliki keterkaitan, nggak apa-apa. Tapi kan ini nggak ada kaitannya secara hukum sebab akibat. Apa hubungannya kertas, apa tadi ada tulisan sholawatnya gitu ya? Impian.
impian ditulis di atas kertas, kemudian kertasnya diusap-usap dengan baca sholawat, ya, gitu. Nah, ini nggak ada hubungannya. Kalau kita ingin yang syar'i, kita minta kepada Allah. Nggak perlu ditulis, kan dia bisa mengingat ya. Kalau dia mau tulis karena takut lupa nggak apa-apa. Dia ingin 1, 2, 3, 4 ini dia baca, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum minta, terapkan adab-adab doa. Di antara adab-adab doa adalah memulai doa dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian diikuti dengan sholawat. Baru kita minta. Ditutup lagi dengan sholawat. Itu adab doa, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bukan ditulis, dia sholawat gitu sambil diusap-usap, ini malah jadi bid'ah, ya, malah jadi bid'ah. Karena Nabi SAW pernah waktu tawaf mendengar ada salah seorang sahabatnya yang ketika ingin berdoa dia langsung doa, nggak pakai hamdalah, nggak pakai muji-muji Allah, nggak pakai sholawat atas Nabi. Kata Nabi, ajilah hadza. Oh, ini dia tergesa-gesa ini orang. Beliau kemudian mendengarkan orang lain yang mendahului doanya dengan puji-pujian, kemudian sholawat. Kata Nabi, sekarang kamu doa, insya Allah akan lebih mustajab. Nah, jadi itu adab berdoa. Kita amalkan saja adab berdoanya, kita minta apa yang kita ingin minta dalam doa itu. Jadi dengan cara yang syar'i. Nah, sholawatnya bagus, tapi caranya dia menggunakan sholawat ini yang tidak tepat. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya, semoga bisa difahami oleh penanya saudari Mira tadi. Dan demikian beberapa materi tentang jenis ibadah dan juga pertanyaan yang bisa dijawab Ustaz. Mungkin bisa disampaikan kalimat penutup Ustaz. Tafadhol. Taib, sebagai penutup ya, Ana hanya akan menekankan kembali tentang pentingnya kita benar-benar memahami hakikat dari ibadah, bentuk-bentuk ibadah. Dan tanpa kita memahami ini, kita tidak akan mungkin bisa menjaga tauhid kita. Karena hakikat tauhid adalah hanya menunjukkan segala macam ibadah kepada Allah. Sehingga ini konsekuensinya kita harus tahu jenis-jenis ibadah itu apa aja. Apa yang menjadikan takut ini bernilai ibadah, sedangkan takut yang itu adalah takut yang manusiawi. Demikian juga kaitannya dengan kecintaan, dengan minta tolong, dengan istighosah, dengan doa, ya. Ini kita harus benar-benar fahami dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus memberikan taufik serta keistiqomahan kepada kita dalam mempertahankan tauhid ini, karena itulah tujuan utama, tujuan terpenting Allah ciptakan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.